Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai kembali materi yang baru yang sebetulnya sudah kita pelajari ya, karena kita akan mengulang saja, yaitu tentang materi bab listrik arus bolak-balik atau listrik AC. Yang akan kita pelajari pertama adalah tentang rangkaian resistif murni. Rangkaian resistif murni, teman-teman, itu pada rangkaiannya hanya terdiri dari resistor saja, tidak ada komponen lain seperti kapasitor atau induktor. Hanya ada resistor saja. Resistor kemudian dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik sehingga akan menghasilkan akan mengalirkan arus listrik bolak-balik. Nah, seperti yang kita ketahui, alat ukur yang akurat, yang paling akurat untuk mengukur pada arus listrik bolak-balik, pada rangkaian arus listrik bolak-balik itu menggunakan osiloskop. Nah, apabila osiloskop ini kita hubungkan dengan suatu rangkaian arus bolak-balik, maka hasil dari osiloskopnya akan menyatakan seperti pada gambaran berikut. Grafiknya akan seperti ini. Jadi saat arusnya di titik 0, tegangannya juga ada di titik 0. Saat arusnya ada di titik maksimum, tegangannya juga berada di titik maksimum. Hal seperti ini disebut dengan sefase. Jadi antara tegangan dengan arus pada rangkaian resistif murni itu sefase. Jadi fasenya akan sama. Fase arus naik, maka fase tegangan juga naik. Fase arus di titik 0, maka fase tegangan juga di titik 0. Seperti itu. Jadi begitulah hubungan antara arus dan tegangan pada rangkaian resistif murni. Dari konsep tersebut ya, kita bisa menguraikan menjadi suatu persamaan arus bolak-balik. Sehingga ada persamaan tegangan dan persamaan arus. Persamaan tegangan dan persamaan arus dalam satu gelombang. Tegangan dalam satu gelombang itu akan sama dengan V maksimum dikali sin omega T. Nah, karena tegangan dengan arusnya itu satu fase, sefase, sehingga persamaannya akan sama. Tidak ada perbedaan sama sekali. Dengan sini tegangan volt dan kuota arus adalah ampere. Kemudian, seperti yang kita ketahui, kemarin kita sudah melakukan praktikum tentang mengukur kuota arus listrik dan tegangan listrik rangkaian arus bolak-balik, akan tetapi tidak menggunakan osiloskop, melainkan menggunakan multimeter. Nah, nilai yang ada di multimeter itu bukanlah nilai maksimumnya, tetapi nilai efektifnya. Nah, nilai efektif ini ada di bawah nilai maksimum. Jadi saat kita mengukur menggunakan multimeter, nilai yang muncul pada multimeter itu bukan nilai tertingginya, tapi nilai efektifnya. Berapakah sebetulnya nilai efektif jika dibandingkan dengan nilai maksimumnya? Maka akan menghasilkan persamaan seperti yang di papan tulis. V efektif itu akan sama dengan V maksimum dibagi dengan akar 2. Begitu juga dengan I efektif. I efektif juga akan sama dengan I maksimum dibagi dengan akar 2. Persamaan ini digunakan apabila yang ditanyakan dan yang diketahui itu besarannya sama, sama-sama arus atau sama-sama tegangan ya. Di sini misalnya yang diketahui I maksimum dan yang ditanyakan I efektif, maka kita bisa pakai persamaan. Tapi apabila yang diketahui dan yang ditanyakan itu beda besarannya, contoh misalnya yang diketahuinya tegangan, tetapi
yang diketahui tegangan, tetapi yang ditanyakan adalah arus. Maka kita perlu menggunakan persamaan lain yang sudah kita pelajari di rangkaian arus arah, yaitu hukum Ohm. Oke. Ya, untuk memperdalam pemahaman teman-teman semuanya, kita langsung saja ke contoh soalnya seperti apa ya. Saya harap teman-teman dapat menyimak dengan baik. Oke, contoh soal nomor 1. Sebuah resistor 200 ohm dihubungkan pada sumber tegangan bolak-balik sebesar V sama dengan 120 sin omega T. Sin V sama dengan 120 sin 1000 T, omega 1000 ternyata. Volt besar tegangan efektif pada resistor tersebut adalah berapa? Oke. Jika teman-teman amati pada soal ini, apa saja yang diketahui kita bisa lihat dari narasinya. Di sini disebutkan ada kata resistor. Resistor berarti rangkaian ini adalah rangkaian resistif, sudah pasti ada resistif. Kemudian kita cek kembali di narasi ini tidak ada kata induktor atau kapasitor. Berarti sudah pasti rangkaian ini adalah resistif murni. Oke. Dengan resistornya sama dengan 200 ohm. 200 ohm. Kemudian dihubungkan dengan tegangan bolak-balik sebesar V sama dengan 120 sin 1000 T. Sin 1000 T volt ya. Volt satuannya. Yang ditanyakan apa? Ya, di sini yang ditanyakan adalah besar tegangan efektif. Tegangan efektif itu rumusnya VF sama dengan V maksimum dibagi dengan akar 2 apabila yang ditanyakan apabila yang diketahuinya adalah V maksimumnya. Oke. Di sini mungkin kita tidak bisa melihat di mana sih sebetulnya V maksimumnya gitu. Karena yang diketahui dalam narasi ini hanya R dengan V dalam satu gelombang saja, tidak ada V maksimum. Akan tetapi jika teman-teman cermati kembali persamaan tegangan dalam satu gelombang, di sini tertulis V maksimum itu setelah sama dengan dan sebelum perkalian dengan sin. Berarti kalau kita amati kembali soal persamaan part soal, setelah sama dengan ini ada 120, kemudian setelah 120 ada sin, maka V maksimumnya kita bisa ambil dari sini. Ini 120 adalah V maksimumnya. Begitu. Kalau yang 1000 ini apa? Nah, kita cermati di sini. 1000 itu sebetulnya adalah omega. 1000 ini adalah omega. Tapi saat ini mungkin tidak kita pakai terlebih dahulu. Dan yang ditanyakan adalah tegangan efektif. V bagaimana cara penyelesaiannya? Tinggal kita tuliskan dulu ya persamaannya, yaitu V efektif ini sama dengan V maksimum dibagi dengan akar 2. Oke, sama dengan V maksimumnya kita ambil dari sini ya, 120 dibagi dengan akar 2. Apakah kita bisa langsung membagi ini? Tidak ya teman-teman ya. Perlu kita sederhanakan terlebih dahulu supaya
akarnya itu tidak di penyebut, tapi bisa kita pindahkan ke pembilang. Bagaimana caranya? Dengan mengalihkan dengan akar lagi sesuai dengan penyebutnya, akar dari penyebutnya. Kalau sini akar 2 berarti kita kalikan dengan ya, akar 2 per akar 2. Tujuannya supaya akar di penyebut ini hilang. Oke. 120 dikali akar 2 menjadi 120 akar 2 ya. 120 akar 2. Kemudian dibagi dengan akar 2 dikali akar 2 ya. Akar 2 kali akar 2 menjadi akar 4. Akar 4. Akar 4 bisa kita operasikan menjadi 2 sehingga nanti 120 akar 2 dibagi dengan 2 sama dengan 60 akar 2. Ini tegangan efektif ya. Satuannya begitu saja untuk rangkaian resistif ini. Mudah bukan? Kalau begitu, next ke materi selanjutnya.